إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya sehingga di pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah atau hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih membahas hadis yang kedua atau yang dikenal dengan hadis Jibril. Sebagaimana yang telah kita sampaikan, kita dalam kajian ini meringkas dari dua syarah. Yang pertama, syarah dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala, dan yang kedua kita ringkas dari syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pada hadis yang kedua kemarin sudah kita sampaikan tentang al-iman billah. Ya, kalau nggak salah kemarin sampai iman kepada Allah, kemudian dilanjutkan iman kepada malaikat. Kita ringkas dulu apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia itu musafir. Ya, tidak ada tanda-tanda dia itu safar. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Namun kita para sahabat tidak ada yang mengenal dia. Hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya dia duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, dan dia menyandarkan pahanya, ya dia menyandarkan pahanya kepada paha Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan dia meletakkan dia meletakkan telapaknya ke atas pahanya. Jadi dia menyandarkan dengkulnya ke dengkul Nabi dan dia meletakkan telapaknya ke atas pahanya. Waqala, kemudian orang ini tiba-tiba mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam,
kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Ya, maksudnya 5 rukun Islam, gitu aja. Qala sadaqta, kemudian orang ini mengatakan kau betul. Fa'ajibna lahu, maka kami para sahabat heran dengan orang ini. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia yang bertanya dan dia juga yang membenarkan. Qal, kemudian dia bertanya lagi, fa'akhbirni 'anil iman, beritakan kepadaku tentang iman. Maka Nabi SAW mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, atau 6 rukun iman. Kita sampai membahas rukun iman di bagian yang terakhir, yaitu al-iman bil qadar. Ya, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan dulu dari syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, baru kemudian kita bawakan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah taala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-iman bil qadari yatadamman arba'ata umur. Iman kepada takdir ini di dalamnya terkandung 4 perkara. Dan iman kepada takdir itu ada 4 kandungannya, atau yang dikenal dengan nama maratibul qadar. Ya, maratibul qadar artinya fase urutan takdir. Maksudnya, tidaklah terjadi sesuatu, ibu-ibu fokus ya, karena mungkin bagi sebagian agak bingung, tapi insya Allah kita sederhanakan. Tapi kalau nggak tahu tanya, ya, karena ini sering disalahpahami oleh sebagian orang. Salah paham tentang masalah takdir ini berat. Ya, bisa sesat kalau nggak jadi kelompok Qadariyah atau enggak kelompok Jabriyah. Ya, maka harus fokus. Maksud daripada maratibul qadar, 4 urutan takdir adalah tidaklah terjadi sesuatu kecuali pasti sebelumnya ada 4 hal ini. Seperti misalnya pengajian sekarang ini. Tidaklah sekarang pengajian ini terjadi kecuali sebelumnya berlalu 4 perkara berikut. Yang pertama adalah, kata Syekh, antu'mina bi'ilmillahil muhit bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan. Atau kita sebutkan dulu urutannya. Yang pertama al-ilmu, ilmunya Allah. Ya, urutan takdir yang pertama ilmu. Ini harus urut ya. Jadi Anda kalau diminta untuk menyebutkan harus urut. Yang pertama adalah al-ilmu. Yang kedua, ada yang tahu apa Ibu? Al-kitab. Loh, mari berarti. Belum ya? Sudah ya? Oh ya Allah. Ngetes, mungkin ibu-ibu lupa. Iso engelese. Oh ya, terakhir sampai al-khalqu. Oh, yang ini catatan saya next, apakah takdir bisa berubah? Oh iya betul.
Al-khalqu berarti sudah ya. Tapi kita ulangi sedikit saja untuk memurajaah. Ilmu, catatan, kehendak, dan penciptaan. Mungkin ada yang baru join, baru bergabung, atau mungkin yang pertemuan lalu agak bingung. Ya, kita ulangi sedikit. Ilmu, catatan, kehendak, dan penciptaan. Maksudnya ilmu adalah tidaklah terjadi sesuatu kecuali Allah sudah mengetahuinya. Ya, Allah sudah mengetahuinya. Maka seperti pengajian sekarang ini, jangan dianggap Allah nggak tahu kalau ada kajian sekarang ini. Maka Allah baru tahu ketika terjadinya pengajian ini. Tidak. Ini sesat. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengetahui sebelumnya. Karena ilmunya Allah itu, Allah tahu apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Tinggal satu. Sudah tadi, saya ulangi. Nah, ini makanya perlu murojaah kan. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, now, yang akan terjadi. Nah, 3, kurang 1. Yang tidak terjadi, tapi seandainya terjadi bagaimana? Allah tahu. Fulan sama fulana gak sido rabi. Iya. Tapi seandainya mereka jadi menikah, Allah tahu bagaimana hidup rumah tangga mereka. Ya. Kemudian yang kedua, catatan. Tidaklah semua yang terjadi kecuali pasti telah tercatat di Allahul Mahfud. Entah itu peristiwa kecil, peristiwa besar, pokoknya ini wis kedaden, harus kita yakini itu sudah tercatat di Lauhul Mahfud. Tapi kalau belum terjadi, nggak boleh kita pastikan kecuali kalau ada dalilnya. Seperti yang belum terjadi nanti peristiwa-peristiwa hari kiamat, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, terbitnya matahari dari arah barat. Ini belum terjadi, tapi bisa kita pastikan kalau itu ada rekodnya di Lauhul Mahfud. Dari mana kita pastikan itu? Dalil, ya. Kalau ada dalilnya baru boleh. Tapi kalau tidak ada dalilnya, nggak boleh kita memastikan sesuatu yang belum terjadi. Ya, misalnya saya dihubungi sama panitia, Ustadz, besok hari Selasa pertama kajian ya. Oh iya, pasti kajian. Ya, loh, temenan, iya pasti, pokoknya pasti kajian, nggak mungkin nggak. Nah, ini nggak boleh. Ya, kita mengatakan insya Allah. Kalau memang Allah kehendaki terjadi maka terjadi. Karena kita nggak tahu. Kemudian yang ketiga adalah al-masyiah atau kehendak. Tidaklah sesuatu itu terjadi kecuali pasti dengan kehendak Allah. Nggak mungkin sesuatu terjadi di luar kehendak Allah. Duh, fulan niki kecelakaan toh. Wah, padahal saya nggak menghendaki dia kecelakaan. Tapi kedaden kecelakaan, nggak mungkin. Fulan ini ternyata murtad, jadi wong kafir. Padahal saya nggak menghendaki dia jadi orang kafir. Saya menghendaki dia jadi orang beriman sampai mati. Kok moro-moro murtad lagi? Nah, ini nggak mungkin. Segala sesuatu yang terjadi, baik atau buruk, pasti dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kehendak Allah ada yang kauniyah dan ada yang syar'iyah. Nggak perlu diulang ya ini ya, kauniyah sama syariah ini ya. Kauniyah itu apa cirinya? Kehendak Allah yang pasti terjadi, tapi tidak mesti dicintai. Sedangkan yang syariah yang pasti dicintai, tapi belum tentu terjadi. Ya. Dan Allah ketika menghendaki keburukan, maka yang diinginkan sama Allah bukan keburukan itu, tapi yang diinginkan adalah dampaknya. Seperti Allah kehendaki iblis, bukan Allah mencintai iblis, bukan.
Tapi yang Allah inginkan adalah dampak dari adanya iblis tadi. Dari adanya iblis ada yang bermaksiat. Ya karena ada yang bermaksiat, maka ada yang tobat. Nah, tobatnya itu yang Allah inginkan. Ada yang maksiat, maka ada yang amar ma'ruf, nahi mungkar. Ada namanya dakwah. Itu yang Allah inginkan. Adanya iblis, ada orang kafir. Adanya orang kafir, ada jihad fisabilillah. Nah, itu yang Allah inginkan. Jadi Allah menginginkan ketika menghendaki mentakdirkan keburukan, maka bukan berarti Allah mencintai keburukan itu. Nah, ini ada orang-orang yang gagal paham sehingga dia melegalkan keburukan-keburukannya, kemaksiatan-kemaksiatannya dengan alasan Allah mentakdirkan, berarti Allah meridhoi. Ya, saya ini ditakdirkan sama Allah jadi begal dan berhasil terus. Iya, nek nyopet, nyolong, begal, berhasil terus. Kan ini takdir Allah, iya. Berarti Allah ridho dengan perbuatan saya. Allah cinta dengan perbuatan saya. Buktinya Allah mentakdirkan saya, membuat saya berhasil terus, gak tahu gagal. Seandainya Allah gak cinta, maka pasti Allah gagalkan. Maka keliru. Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan bukan berarti Allah mencintai kemaksiatannya itu. Tapi ada hikmah di balik itu. Ya, ada hikmah di balik itu. Misalnya dengan kau mencuri, maka orang yang menjadi korban dari perbuatanmu itu, maka dia bersabar atas musibahnya. Ya kan, dia berharap ganti yang lebih baik kepada Allah. Nah, itu yang diinginkan sama Allah, dampaknya, efeknya. Dan dia lebih bersyukur kepada Allah. Ya kan, selama ini dia kurang bersyukur sehingga ketika diambil kenikmatannya, dicuri kenikmatannya sama orang, maka dia akhirnya sadar bahwa selama ini dia banyak mendapatkan nikmat dari Allah, tapi dia nggak bersyukur kepada Allah. Itu yang diinginkan. Ya. Tapi yang terakhir al-khalqu, penciptaan, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu ciptaan Allah. Ciptaan itu artinya Allah yang mengadakan. Setelah sebelumnya tidak ada. Allah yang mengadakannya, mewujudkannya. Misalnya peristiwa keluarnya Dajjal. Allah tahu nggak Dajjal sudah keluar? Dajjal nanti akan keluar? Tahu, ilmu. Kemudian keluarnya Dajjal di akhir zaman, apakah ada rekornya di Lauhul Mahfuz? Ada. Allah Dajjal keluar itu dengan kehendak Allah atau di luar kehendak Allah? Dengan kehendak Allah. Yang keempat, apakah sudah Allah wujudkan? Belum, makanya turun kedaten. Berarti cuma terpenuhi 3 saja. Paham ya? Yang keempat ini belum. Masa ismari? Hah? Siapa tahu bedok Dajjal? Kalau Dajjal kecil banyak. Ya, tapi Dajjal yang besar, ya sepakat para ulama belum muncul sampai sekarang. Jadi kalau ada ramalan-ramalan tahun sekian Dajjal keluar, ini harus didustakan karena tidak ada ramalan-ramalan tentang hal tersebut. Karena ini menebak-nebak perkara gaib. Baik, kemudian kita lanjutkan di pembahasan apakah takdir itu bisa berubah. Bisa. Saya tak durung dibahas, harus diputusi dhisik. Durung dibahas. Baik. Apakah takdir bisa berubah? Maka jawabannya relatif. Dari satu sisi takdir itu bisa berubah, tapi dari sisi yang lain bisa juga dikatakan takdir nggak bisa berubah. Tapi kalau saya simpulkan itu begini, yang harus kita yakini apa yang Allah tulis di Lauhul Mahfuz itu sudah tetap tidak berubah. Ya, apa yang sudah Allah takdirkan itu tetap tidak berubah. Dalilnya nanti ada di Arba'in ini hadis Ibnu Abbas. Ya, ana lupa hadis nomor berapa itu. Nanti insya Allah kita akan melewati hadisnya. Di mana Nabi SAW mengatakan,
Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Wa law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kata Nabi kepada Ibnu Abbas, ketahuilah bahwa apabila semua umat bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Dan sebaliknya, seandainya semua manusia berkumpul bersatu padu untuk mencelakakan dirimu, maka mereka tidak akan bisa mencelakakan dirimu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan atas dirimu. Nah, perhatikan di akhir hadis ini Nabi mengatakan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena takdir dan telah kering tinta-tinta takdir. Ya, telah diangkat pena takdir dan telah kering tinta-tinta lembaran-lembaran takdir itu. Maksudnya telah kering lembaran-lembaran yang ada di Al-Lauhul Mahfuz. Nah, dari potongan hadis tadi menunjukkan bahwasanya telah kering lembaran-lembaran, maka berarti takdir sudah ditulis dan tidak akan berubah. Ya, tidak akan berubah. Tab itu ada di hadis nomor 17. Tahun piro kita tutup gini. Ya, hadis nomor 17 di Arba'in Nawawiyah ini. Nanti insya Allah kita akan sampai di hadis itu. Nah, kembali ke pembahasan kita tadi. Takdir yang Allah tulis di Lauhul Mahfuz tidak berubah. Tapi ternyata kalau kita lihat dalil-dalil, seakan-akan ada perubahan takdir itu. Seperti misalnya Nabi SAW mengatakan tentang keutamaan orang yang menyambung silaturahim. Nabi mengatakan man arada an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan, usianya dipanjangkan, ya maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Demikian juga Nabi mengatakan la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Dan hadis-hadis lain yang semisal menunjukkan seakan-akan ada perubahan takdir itu. Jadi orang tadi dia itu sudah ditakdirkan misalnya usianya 60 tahun. Kemudian dia menyambung silaturahim, maka ditambah usianya karena dia menyambung silaturahim. Berarti kan ada namanya perubahan di situ. Ya, maka di sini dijawab oleh para ulama, yang pertama, perubahan yang terjadi itu tidak hakiki. Alias ditambahnya usia itu maksudnya adalah ditambahnya keberkahan pada usianya. Ya, demikian juga tadi barang siapa yang ingin ditambah istrinya, rizkinya, bukan istri rizki juga kan ya, bapak-bapak ya kan? Biasanya paling banter bapak-bapak ini. Baik, barang siapa yang ingin dibentangkan, diluaskan, dilapangkan rizkinya, maka seakan-akan ada perubahan rizkinya itu. Padahal kata para ulama yang berubah adalah keberkahan. Ya, keberkahan dari rizkinya itu. Nah, kemudian pendapat yang kedua mengatakan enggak, memang benar-benar berubah. Rizkinya ditambah, usianya ditambah. Usianya mungkin dari 60 jadi 70. Rizkinya ya, dari sekian menjadi sekian, ditambah rizkinya.
Namun penambahannya itu juga sudah ditakdirkan. Ngerti ya? Penambahannya itu sudah include, sudah ada di Lauhul Mahfuz juga. Karena gini, Allah tahu nggak bahwasanya fulan nanti akan melakukan silaturahim? Allah tahu nggak? Tahu. Fulannya dorong lahir, ya kan? Fulan belum lahir, bahkan bapaknya belum, Adam juga belum lahir, langit dan bumi juga belum ada. Tapi Allah sudah tahu fulan nanti usia sekian akan menyambung silaturahim. Maka dengan itu aku tambahkan usianya menjadi sekian. Itu sudah Allah takdirkan juga. Nah, ini pendapat kedua. Jadi jangan Anda mengira kalau tatkala menyambung silaturahim Allah baru tahu. Oh, tiba wong iki nyambung silaturahim, tiwas tak takdirno suwida umure. Ya kan? Baru tahu Allah kalau ternyata dia menyambung silaturahim. Nek ngono tak tambahi. Enggak. Kalau itu keyakinan kita, berarti kita menyempitkan ilmunya Allah, yaitu Allah itu baru tahu ketika terjadinya peristiwa itu, dan itu kekufuran. Seperti akidahnya siapa? Al-Bada, akidahnya Syiah. Nah, Syiah Rafidhah akidahnya demikian. Allah itu baru tahu pas kedaden. Sadurunge kedaden, Allah nggak tahu. Naudzubillah. Nah, Ahlus Sunnah tidak demikian. Kita meyakini Allah itu sudah tahu, sehingga Allah sudah tetapkan dia usianya sekian dan sekian. Ya, makanya kalau kita berdoa kepada Allah, doa kita juga sudah ditakdirkan. Ya, maka jangan kemudian Anda nggak mau berdoa dengan alasan kan semua sudah ditakdirkan. Kalau saya berdoa minta rizki, berdoa minta dipanjangkan usia saya, ya percuma, kan nggak bisa merubah takdir. Loh, dungomu itu sudah ditakdirkan juga. Kalau kau nggak berdoa, ya sudah, berarti memang takdirmu Allah tahu kalau kau tidak berdoa. Makanya Allah tidak memberikan kepadamu apa yang kau inginkan tadi. Karena Allah sudah tahu kau nggak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi tatkala Allah tahu bahwa fulan ini berdoa kepada dia, maka Allah kabulkan, dan itu sudah ditakdirkan juga oleh Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Baik. Kemudian kemarin apa kita sudah membahas tentang macam-macam penulisan takdir. Baik. Penulisan takdir, ya penulisan takdir itu ada 5 macam. Ya, catatan takdir itu ada 5 macam. Yang pertama yaitu penulisan takdir 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yang pertama penulisan takdir sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini database-nya ya. Maksudnya ini Allahul Mahfuz. Seperti dalam hadis Nabi, innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla ay yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasanah. Sesungguhnya Allah telah menulis takdir makhluk-makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kemudian yang kedua yaitu penulisan takdir 40 tahun sebelum Adam diciptakan. Ini rincian dari yang pertama tadi. Jadi tidak bertabrakan, tapi ini adalah rinciannya, turunannya dari penulisan yang pertama tadi. 40 tahun sebelum Adam diciptakan. Nanti kita bawakan hadisnya, yaitu ketika Adam berdebat dengan Musa. Sudah dibahas? Belum? Belum. Yang ketiga yaitu takdir, penulisan takdir sepanjang penulisan takdir yang berkaitan dengan usia masing-masing manusia. Jadi masing-masing manusia itu telah dicatat takdirnya. Ya, penulisan takdir berkaitan dengan usia manusia.
Ini sama rincian dari yang di Lauhul Mahfud, tidak bertentangan dengan yang di Lauhul Mahfud, turunannya. Diambil dari hadis Ibnu Mas'ud. Ya, diambil dari hadis Ibnu Mas'ud. Dan ini juga nanti ada di Arba'in Nawawiyah juga. Hadis nomor sebentar. Nah, hadis keempat. Ya, hadis keempat. Nanti kita melewati hadis yang keempat. Kita masih hadis yang kedua. Di mana kata Nabi bahwasanya inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik thumma yakunu mudghatan mithla dzalik thumma fayursal ilaihi malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'mar bi arba'i kalimat bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Ya, kata Nabi, sesungguhnya penciptaan kalian di dalam perut ibu kalian selama 40 hari menjadi nutfah, sperma. Kemudian 40 hari berikutnya segumpal darah. 40 hari berikutnya segumpal daging. Kemudian Allah utus seorang malaikat, sesosok malaikat. Ketika itu malaikat diperintahkan untuk meniupkan ruh kepada janin tersebut dan ditetapkan 4 perkara. Ini ditetapkan 4 perkara: rizkinya, ajalnya, amalannya, dan nasibnya dia sengsara atau bahagia. Ini penulisan sepanjang usia manusia. Itu juga rinciannya dari mana? Dari yang pertama tadi, Al-Lauhul Mahfud. Ini database besar yang di Lauhul Mahfud itu, karena berkaitan dengan semua makhluk. Kemudian yang keempat, At-Takdir As-Sanawi, penulisan takdir tahunan. Iya, kapan? Lailatul Qadar. Nah, ketika malam Lailatul Qadar. Dalilnya surat Ad-Dukhan ayat 4 sampai 5. Allah mengatakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin. Ayat ketiga itu, fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Kata Allah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar. Di dalam Lailatul Qadar itu dipaparkan segala urusan dengan bijak. Nah, ini di ayat yang keempatnya Allah mengatakan di malam Lailatul Qadar itu dipaparkan segala urusan, maksudnya takdir. Nah, ini penulisan takdir ini dilakukan oleh para malaikat. Allah menginformasikan kepada para malaikat tentang takdir-takdir tersebut. Misalnya Lailatul Qadar ini ya, Allah perinci kepada malaikat takdir-takdir selama 1 tahun. Bahwasanya nanti misalnya fulan mati tahun sekian, nanti terjadi gempa tahun sekian, terjadi tsunami tahun sekian, hujan tahun sekian, tanggal sekian, itu rinciannya itu. Nah, ini yang disadap oleh siapa? Syaitan. Pembicaraan inilah yang disadap oleh syaitan, yaitu Allah ketika memberitahukan kepada para malaikat tentang takdir supaya malaikat menjalankan tugasnya itu disadap oleh syaitan, nguping. Nah, kemudian setan dilempari dengan bintang-bintang, fa'atba'ahu syihabun mubin. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat untuk melempar setan-setan yang mencuri pendengaran dari langit. Ya, sebagiannya ada yang kena bintang itu, tapi sebagiannya
sampai beritanya kepada para dukun-dukun. Kemudian dukun-dukun itulah yang mengabarkan kepada manusia tentang ramalan-ramalan dibungkus dengan 100 kedustaan. Ya. Makanya kemarin itu, biasanya akhir tahun kemarin itu nggak tahu. Biasanya kan muncul ya ramalan-ramalan, ya nanti akan ada ini peristiwa ini, ada orang besar yang akan meninggal misalnya. Iya. Nah, itu kalau benar terjadi, maka Anda nggak usah heran. Ya, maka yakini itu informasi dari siapa? Dari syaitan yang mencuri pendengaran dari langit. Tapi kita tetap meyakini bahwa tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah saja. Ya, meskipun ramalannya dukun itu benar, tetap kita dustakan, nggak boleh kita meyakininya. Baik. Kemudian yang kelima, takdir harian. Ya, takdir harian. Dalilnya Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 29. Allah mengatakan kulla yaumin huwa fi sya'nin. Di setiap harinya dia, yaitu Allah, dalam kesibukannya, dalam urusannya, yaitu mengurusi takdir-takdir makhluknya. Ya, mengurusi takdir-takdir makhluknya. Allah memberi rizki, itu kan bagian dari takdir itu. Allah mewafatkan, Allah menurunkan hujan, ya Allah timpakan musibah, Allah beri hidayah, Allah menyesatkan. Itu setiap hari. Ya, ada nggak setiap hari orang yang mati? Ya kan, orang yang dapat rizki, orang yang dapat hidayah, orang yang sesat, ada setiap hari. Nah itu takdir yang terjadi setiap hari. Allah dalam kesibukannya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kelompok yang sesat dalam masalah takdir sudah. Berarti akeh sing durung iki. Baik, kelompok yang sesat dalam masalah takdir secara umum ada dua. Yang pertama Al-Qadariyah. Ya, kelompok yang sesat dalam masalah takdir ada dua. Yang pertama Al-Qadariyah. Dan yang kedua Al-Jabriyah. Tapi kelompok Al-Qadariyah ini lebih awal munculnya, bahkan dipelopori di awal-awal zaman salaf. Terutama hadis yang kedua ini. Hadis yang kedua ini kalau Anda baca di Sahih Muslim itu diceritakan oleh Abdullah ibnu Umar ketika membahas tentang kelompok Qadariyah. Jadi lengkapnya hadis Jibril ini kalau Anda lihat di Sahih Muslim itu berasal dari dua orang tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mar atau bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Dua orang tabi'in. Tabi'in ini petuk Nabi tak gak petuk sahabat, ketemu sahabat. Mereka ini tinggal di Basrah. Mana Basrah itu? Iya, bukan pengkokannya Panglima Sudirman KTP itu, bukan. Basrah itu. Iya. Basrah di Irak. Nah, di Irak itu ada sedang terjadi atau viral fenomena kelompok Qadariyah ini di zaman itu, yang dipelopori oleh seorang yang bernama Ma'bad
Al-Juhani. Ya, tokohnya namanya Ma'bad Al-Juhani, pakai dal, Ma'bad Al-Juhani. Banyak pengikutnya, viral di Basra itu. Apa kesesatannya? Dia mengatakan innal amra unuf. Sesungguhnya perkara itu terjadi begitu saja, Allah tidak mengetahuinya. Jadi semua peristiwa itu terjadi dengan sendirinya, tiba-tiba Allah tidak mengetahuinya. Kalau ternyata fulan ini mati, fulan ini lahir, ya kalau fulan ini sakit, ada hujan, ada gempa, tsunami, banjir, wis kedaden ngono ae, Allah gak weruh. Itu kesesatannya Ma'bad Al-Juhani. Maka dua orang tabi'in ini ketika melihat fenomena itu, mereka ingin untuk pergi bertanya kepada seorang alim di antara sahabat yang masih hidup di zaman itu. Budal lagi wong loro iki ke Mekah sekalian melaksanakan haji atau umroh. Beeta, di sana kita ketemu dengan seorang sahabat Nabi yang masih hidup. Ternyata mereka berdua ketemunya sama siapa? Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar, anaknya Umar ibnu Khattab. Mari ketemu di Mekah, diceritani tentang peristiwa yang sedang viral di Basra itu. Zaman dulu udah ada medsos, nggak tahu kalau ada viral-viral gitu. Maka kemudian apa responnya Abdullah bin Umar ketika diceritakan tentang kesesatannya Ma'bad Al-Juhani dan kelompoknya ini? Ya, Abdullah bin Umar mengingkari dengan pengingkaran yang sangat keras. Bukan malah ditoleransi kayak orang-orang sekarang sama ahli bid'ah, ditoleransi. Nggak apa-apa, jangan merasa benar sendiri. Ya, kita harus menghargai perbedaan pendapat. Ya, jangan maunya benar sendiri, yang lain dianggap sesat. Ini kalau masalah prinsip harus kita mengatakan yang benar cuma satu. Selain itu sesat. Ya, jangan kasih ruang toleransi dalam perkara-perkara prinsip. Maka kata Abdullah bin Umar, beliau mengatakan wallahi idza laqita ulaik fa akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Seandainya kalian nanti bertemu dengan mereka, kelompok Qadariyah ini, kabarkan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Ini kalimat kata para ulama dikafirkan mereka itu oleh Abdullah bin Umar. Walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Lau anna ahadahum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma qabilallahu minhum hatta yu'mina bil qadar. Seandainya salah seorang di antara mereka, kelompok Qadariyah ini, punya emas sebesar gunung Uhud, ya gunung Uhud, emas semua, kemudian diinfakkan sama dia, maka Allah tidak akan menerima infak mereka sampai mereka beriman dengan takdir. Berarti menunjukkan mereka dikafirkan. Kemudian baru Abdullah bin Umar membawakan hadis yang kedua ini, yaitu hadis Jibril yang beliau riwayatkan dari siapa? Bapak EDW. Kan hadis Jibril ini riwayat siapa? Umar ibnu Khattab. Ya. Dan itu kelompok Qadariyah, kesesatan mereka adalah yaitu mereka meyakini segala sesuatu itu terjadi bukan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk itu yang mentakdirkan sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkannya. Atau dengan istilah annallaha lam yakhluq af'alal ibad. Allah tidak menciptakan perbuatan hamba. Perbuatan hamba itu ciptaan hamba itu sendiri. Allah gak melok-melok. Allah gak ikut-ikut mentakdirkan. Hamba sendiri yang mentakdirkan dirinya. Ngono. Nah, kebalikannya kelompok apa? Al-Jabriyah. Kebalikannya,
Kelompok Al-Jabriyah mengatakan bahwa takdir itu sepenuhnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Manusia, makhluk itu seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Kemanapun angin berhembus, dia ikut kintir. Nggak punya kehendak. Sehingga kalau ada orang yang bermaksiat, dia akan mengatakan, ya saya memang nggak mau bermaksiat, tapi opo ditakdirkan maksiat memang. Iya. Jadi dia dipaksa, kata mereka. Saya ini dipaksa sama Allah jadi pezina. Saya dipaksa sama Allah minum khamr. Saya dipaksa sama Allah membunuh. Saya dipaksa sama Allah jadi orang kafir. Saya nggak punya pilihan apa-apa lagi. Naudzubillah. Jadi seperti robot yang diremot. Ya, ini kelompok Jabriyah. Jadi kesesatan mereka itu gini. Misalnya ya, ini ada dua orang, satunya Qadariyah, satunya Jabriyah. Melakui wong loro. Kemudian mereka berdua melihat ada seseorang yang minum khamr. Maka kata si Qadariyah, si fulan ini minum khamr. Gak mungkin Allah mentakdirkan fulan ini minum khamr. Kok bisa? Iya. Karena Allah itu mencintai atau membenci khamr? Allah membenci khamr. Maka nggak mungkin Allah mentakdirkan fulan minum khamr ini. Ya, kalau Allah yang mentakdirkan fulan minum khamr ini, sedangkan khamr itu adalah dosa, maka nanti ketika di hari kiamat fulan ini yang minum khamr ini akan protes. Ya Allah, kan saya minum khamr itu kau yang mentakdirkan. Kok aku sing disiksa? Ngono. Apa maksudnya jamaah ya? Ini otaknya Qadariyah gitu. Sakno lah. Kesian ini nanti. Ketika di akhirat dia disiksa gara-gara minum khamr, sedangkan dia minum khamr itu ditakdirkan sama Allah. Terus gimana? Maka kata kelompok Qadariyah, kata kelompok Jabriyah, koncone mang. Enggak. Dia itu minum khamr dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh, berarti Allah mentakdirkan dia minum khamr? Iya, Allah mentakdirkan dia minum khamr. Apa berarti Allah mencintai khamr? Tidak. Akan tetapi Allah mentakdirkan sesuatu semaunya tanpa ada tujuannya, tanpa ada hikmahnya. Ini kata Jabriyah. Ngapain dia ditakdirkan sama Allah? Ya mbok karepe Allah. Nah, Allah mentakdirkan tanpa ada hikmahnya. Maka datang ahlu sunnah menengahi. Ini loh, kon niku karo-karo sesat kabeh kon iki. Ahlu sunnah datang menengahi. Ahlu sunnah mengatakan dia minum khamar itu dengan kehendak Allah. Allah mentakdirkan dia minum khamar. Tapi Allah mentakdirkan dia minum khamr karena ada hikmah di belakangnya. Tapi dia diberi pilihan sama Allah antara minum khamr atau tidak minum khamr. Ketika dia memilih untuk minum khamr dan Allah takdirkan dia minum khamr, maka terjadilah minum khamr itu. Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak kecuali apabila Allah menghendakinya. Nah, pengajian sekarang ini, Anda datang ke pengajian ini dapat punya pilihan atau enggak? Punya pilihan. Ya, tadi jam 8 sebelum Anda berangkat, Anda bisa kok nyantai-nyantai di rumah, bikin kopi, ya kan, kelesetan, leye-leye, scroll-scroll HP. Bisa enggak? Bisa, Anda punya pilihan. Ketika Anda memilih untuk ikut hadir ke pengajian, maka Anda tidak akan bisa sampai ke tempat ini kecuali ditakdirkan sama Allah. Jadi nggak cuma sekedar aku budal kajian, pasti terjadi, enggak. Nunggu apa dulu? Saya ulangi ya. Anda kan punya dua pilihan, antara budal kajian atau tidak. Kemudian Anda memilih berangkat kajian.
Apakah dengan sekedar Anda memilih ini maka terjadi Anda hadir di pengajian ini? Tidak, harus nunggu apa dulu? Takdir Allah. Harus nunggu takdir dari Allah dulu, baru kedaten Anda bisa hadir ke sini. Karena kita nggak tahu di luar sana mungkin ada bapak-bapak atau ibu yang sudah ingin hadir ke pengajian ini, tapi Allah tidak menghendaki dia hadir di pengajian ini. Bani bocor, ya, atau mungkin tiba-tiba mules wetenge, ya kan gitu kan? Hanya nggak jadi dia hadir ke sini, berarti Allah tidak menghendakinya. Maka di sini kaidahnya pertengahannya Ahlus Sunnah ini itu seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, masyaallahu kana wa illam asya, walau syi'tu illam tasya lam yakun. Kata Imam Syafi'i, ya Allah, apa yang kau kehendaki, fokus ya, ini poinnya. Ya Allah, Anda nggak paham sama yang Qadariyah sama Jabriyah tadi nggak apa-apa. Tapi ini Ahlus Sunnah. Kata Imam Syafi'i, ya Allah, apa yang kau kehendaki pasti terjadi. Masih aku nggak menghendakinya. Nah, saya ulangi, perlu dicatat karena ini kaidahnya Ahlus Sunnah. Ya Allah, apa yang kau kehendaki pasti terjadi. Masih aku nggak menghendakinya. Apa contohnya? Ayo. Terjadi tapi tidak kita kehendaki. Apa? Lupa. Iya. Kita nggak menghendaki lupa, tapi kedaten lupa kan? Allah menghendaki berarti. Apalagi? Banyak. Sakit, ya kan? Musibah. Apalagi? Ibu-ibu pernah ini ya, Anda semua pernah kaget ya? Kaget gitu. Itu kan refleks di luar kehendak kita. Kita nggak menghendaki tapi terjadi, kaget itu tadi. Ibu-ibu tahu ada orang yang punya ini kelainan penyakit saraf. Jadi gerak terus dia itu, kepalanya toleh gitu kan, terus tangannya itu gerak gitu. Itu dengan kehendaknya atau di luar kehendaknya? Di luar kehendaknya dia. Saya dulu pernah punya teman itu, tangannya itu gerak terus, jarinya itu gerak terus dia itu. Memang saraf, ada gangguan saraf. Maka teman-teman bilang, wis ta meneng apa kon gak iso ta tanganmu meneng ngono. Ya, lemen ngono lho, plesteran ngono, gak gerak-gerak gitu. Nggak bisa, itu di luar kehendak dia. Tapi Allah menghendakinya. Maka terjadi. Kemudian kata Imam Syafi'i, walau syi'tu illam tasya lam yakun. Dan apa yang aku kehendaki, kita ini, apa yang kita kehendaki, tapi apabila engkau ya Allah tidak menghendakinya, maka tidak akan terjadi. Jadi meskipun kita menghendaki, tapi ini Allah gak menghendaki, gak bakal kedaten. Apa contohnya? Ojo nek iku. Kita belum tahu kan? Dengar ibu-ibu tadi apa? Iya, poligami katanya. Kita menghendaki tapi belum terjadi. Jangan bilang tidak, kan kita nggak tahu kan? Balik ke pembahasan kita tadi, kita nggak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang gitu. Betul loh Bapak ya? Ngomong dong. Baik. Apalagi kita menghendaki tapi Allah nggak menghendaki. Banyak seperti misalnya seorang pingin kaya, ya kan? Seorang pingin kaya raya, dia menghendaki pingin kaya raya tapi Allah tidak menghendakinya. Gak suki-suki. Ya dia pingin sehat, ya kan? Dia olahraga, dia minum vitamin, dia ini diatur pola makannya.
Tapi ternyata Allah tidak menghendaki sehat, justru malah dia sakit. Ya. Nah, maka ini pertengahan Ahlus Sunnah. Kita punya kehendak, tapi kehendak kita ini tidak akan terwujud kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita menggabungkan kebaikan, nilai kebenaran yang ada pada kelompok Qadariyah dan kelompok Jabriyah. Kita gabungkan sehingga kita berada di pertengahan antara dua kelompok sesat ini. Ya, tapi sebagian orang banyak yang mereka keliru sehingga menjadi Jabriyah. Kita pernah baca itu arah berita waktu wali kota Surabaya menutup tempat perzinahan. Itu ada berita wawancara seorang reporter wartawan dengan pezina yang ada di sana. Dia ditanya, kenapa Anda kok memilih pekerjaan seperti ini? Apa jari cangkemnya? Takdir. Iya, saya sebenarnya nggak pengen, cuman karena takdir. Enak loh. Cuman karena takdir. Ini kelompok apa ini namanya? Jabriyah. Ya, kelompok Jabriyah. Baik. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan berikutnya berkaitan dengan takdir adalah annal qadar sirrullah. Bahwasanya takdir itu adalah rahasia Allah. Takdir itu adalah rahasia Allah. Maksudnya rahasia Allah di sini adalah yaitu kita nggak tahu kenapa Allah takdirkan demikian dan demikian. Apa hikmahnya, tujuannya Allah kok mentakdirkan demikian dan demikian, kita nggak tahu. Tapi yakini pasti ada apanya? Ada hikmahnya. Kenapa kok fulan dijadikan kaya, tapi fulan dijadikan miskin? Kenapa yang sana dijadikan sehat, tapi yang sini dijadikan sakit? Ya, kenapa kok yang sana diberi hidayah sama Allah sehingga dia istiqomah di atas Islam, sedangkan yang sini malah disesatkan? Misalnya, kenapa yang sana Allah panjangkan usianya, sedangkan yang ini Allah pendekkan usianya? Itu semua rahasia Allah. Maksudnya rahasia Allah, kita nggak tahu apa hikmah di balik itu. Nah, ketidaktahuan kita terhadap hikmah Allah bukan berarti kita mengatakan tidak ada hikmahnya. Bedakan ya, kita nggak tahu hikmah Allah bukan berarti kita menafikan adanya hikmah itu. Ada hikmahnya, saking awak dhewe gak weruh. Iya, saking kita nggak tahu. Tapi kita yakini ada hikmahnya. Karena Allah punya nama Al-Hakim, yang maha bijak, yang tidaklah mentakdirkan sesuatu kecuali dengan hikmah. Meskipun kita nggak tahu apa hikmahnya. Kayak Anda misalnya kalau lihat pesulap-pesulap itu, ya kan? Anda melihat pesulap-pesulap itu misalnya bisa melakukan ini, bisa ngilang, bisa ngawang, ya kan? Anda yakini enggak itu ada triknya? Iya. Anda yakin iki ono trike iki? Pasti ada trik-trik di balik itu. Cuman saya nggak tahu triknya itu apa. Ketidaktahuan saya bukan berarti menafikan triknya dia. Ya, mirip seperti itu. Maka kita mengatakan Allah mentakdirkan segala sesuatu ada hikmah. Tapi apa hikmahnya? Ada yang kita ketahui dan ada yang tidak kita ketahui. Tapi harus diingat, tidak pernah Allah itu mentakdirkan dengan kezaliman. Ya, jadi jangan sampai suudzon kepada Allah. Oh, ya apa sih Allah ini? Padahal fulan ini rajin olahraga, sudah jaga kesehatan, kok malah ditakdirkan loro. Wah, gak tepak ini. Tapu enai lambene. Nggak boleh menuduh Allah zalim. Sedangkan fulan ini uripe gak karuan, rokokan, ya kan, mangan sembarang kalir, gak tahu olahraga, tapi ternyata dijadikan apa? Sehat. Iki gak kualik ta iki, gitu. Yang sana juga
fulan ini padahal dia itu rajin ngaji, dia itu rajin sholat, rajin ibadah, kok tahu-tahu dia menjadi orang yang sesat. Sedangkan fulan yang ahli maksiat mungkin gak pernah ngaji, tapi kok dia ini matinya di atas Islam istiqomah. Kok gak match ini? Anda tahu Abu Jahal, perbedaan Abu Jahal dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi jauh-jauh datang dari Persia, sekali ketemu Nabi SAW langsung beriman, dapat hidayah. Bisa peduk Nabi langsung dapat hidayah. Abu Jahal kecilik dolen Nabi. Iya. Dari muda Nabi SAW satu kampung dengan Abu Jahal. Tapi sampai matinya Abu Jahal tidak beriman kepada Nabi. Ini kalau kita mikir seperti pemikirannya orang-orang tadi, kok kayak nggak fair ini. Berarti kalau nggak fair ini berarti zalim, nggak adil Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yakini Allah tidak mungkin mentakdirkan dengan kezaliman. Karena Allah mengatakan wa ma ana bidzallamin lil abid dalam surat Qaf, dan aku tidak mendolimi hamba-hambaku. Allah nggak pernah berbuat dolim kepada hamba-hambanya. Maka dengan demikian Allah memperlakukan hamba-hambanya cuma dengan dua saja. Nah, ini perlu dicatat ini. Allah memperlakukan hambanya dengan dua. Yang pertama dengan adil, fair. Dan yang kedua Allah perlakukan dengan fadl. Fadl artinya karunia. Sudah, dua ini saja Allah memperlakukan hambanya. Semua hambanya diperlakukan dengan salah satu dari dua ini. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wa kullun yataqallabuna fi masyiatihi baina adlihi wa fadlihi. Dan semua makhluk itu diperlakukan oleh Allah dengan kehendak Allah. Kalau enggak dengan keadilan dari Allah, maka dengan karunia dari Allah. Perhatikan, saya kasih contoh. Ada dua orang tukang yang sedang bekerja. Anda mempekerjakan dua orang tukang, yang satu dua orang tukang dengan bayaran piro saiki tukang sedino 150. Larangan gon kurang 100. Apa dibujuk ya? Maka mereka berdua bekerja. Ketika sore selesai, maka mereka meminta upahnya. Maka Anda memberikan kepada tukang yang pertama 150, sedangkan tukang yang kedua Anda berikan 500.000. Jadi tukang yang pertama 150, tukang yang kedua 500.000. Apakah Anda berbuat dolim kepada tukang yang pertama tadi? Kok bisa berbuat dolim? Dari mana kedolimannya? Kenapa? Sebentar. Yang bilang dolim tadi dari sisi mananya? Loh, tadi ibu-ibu yang bilang dolim tadi itu, dolimnya itu dari sisi mananya? Saya ulangi ya, tukang yang pertama tak kasih 150, tukang yang kedua tak kasih 500. Nah, apakah perbuatan saya ini mendolimi tukang yang pertama? Tuh, tadi ada yang bilang iya. Kasih tuh. Enggak dong, dolim dari mana? Tukang yang pertama saya perlakukan dengan apa tadi? Adil, dengan fair. Karena memang kesepakatannya berapa tadi? 150. Kecuali kalau saya kasih 50, nah baru dolim. Tak kasih 100 baru dolim. Sedangkan tukang yang B saya kasih 500 karena saya suka sama kerjanya. Sregep, attitude-nya bagus. Saya suka sama kerjanya. Jadi saya kasih apa? Adil. Tadi yang pertama adil.
tukang yang 500.000 ini saya perlakukan dengan apa? Fadl, tuh karunia. Saya berikan gift tambahan, bonus. Maka demikian hidayah Allah itu adalah fadl. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa? Semua orang? Enggak, yang Allah kehendaki saja. Maka yang dapat hidayah berarti dia itu dapat fadl dari Allah. Sedangkan orang kafir yang enggak dapat hidayah, apakah Allah zalim karena enggak ngasih mereka hidayah? Tidak, itu adalah adil. Allah enggak ngasih hidayah kepada mereka, adil. Kenapa? Ancen gak arep hidayah kok. Lapo dikei sama Allah. Abu Jahal itu nggak ada keinginan untuk mencari hidayah. Memang hatinya nggak pengen hidayah. Maka Allah tidak akan berikan hidayah kepada dia, dan itu adil. Ya apa wong gak arep kok. Nah kalau mau ditambah ada tukang jenis yang ketiga. Tadi kan 2 tukangnya, ada 3. Kenapa nggak disebut? Karena dia ini tukang biasanya datang jam 8 kan. Nah ini datangnya jam 11. Nah, datang ya apa, rokokan, ngopi, terus siang istirahat, balik menjelang jam 4, setengah 4 balik, sama lagi rokokan, ngopi, jam 4 pulang ya. Nah terus minta upah, dikasih enggak? Enggak. Nah ketika saya nggak ngasih dia, apakah saya zalim? Tidak. Itu tidak zalim. Itu saya perlakukan dia dengan apa? Fadl apa adil? Adil, fair. Walaupun nggak kerja kok rokokan karo ngopi, teko telat pisan, terus jaluk bayaran, jaluk duit. Iya, enak. Itu adil, fair, bukan zalim. Nah, kesesatan, banyak orang yang tersesat dalam masalah takdir karena kipu, pingin tahu, opo Allah kok nggak ngasih hidayah sama fulan? Kenapa kok Allah tidak memberikan fulan kekayaan? Kenapa kok Allah tidak memberikan fulan kesehatan? Itu pingin tahu, dia kipu. Apa sebabnya? Apa hikmahnya? Karena mereka nggak bisa menemukan hikmahnya, akhirnya mereka ingkari. Jadi sesat. Itu penyebab kesesatan adalah ta'ammuk, terlalu mendalam-dalami tentang rahasia Allah. Sudah tetapkan saja, Allah punya hikmah di balik itu. Apa hikmahnya? Wallahu a'lam. Ya, nggak usah terlalu mendalam-dalami tentang hal tersebut, karena itu membuka pintu-pintu kesesatan. Ya. Iku fulan itu gak tahu sholat, kerjane maksiat tok, sugi, iya, ngono. Kene sing sholat sampai sikil bukan bengkak lagi, cuklek, rezekine ngene-ngene ae gitu. Apa hikmahnya kok fulan dikasih kaya, saya kok dikasih miskin seperti itu? Ya, terlalu mendalam-dalami seperti itu, akhirnya dia menuduh Allah zalim. Gak tepak iki Allah iki, ngono. Meskipun itu nggak diucapkan, tapi dalam hatinya ada tersimpan hal itu. Allah sepertinya tidak memperlakukan saya dengan adil. Saya dizalimi sama Allah. Saya sudah beribadah kepadanya, taat kepadanya, tapi Allah tidak memenuhi janjinya kepada saya. Ngono. Ya, maka nggak boleh mendalam-dalami tentang masalah takdir. Yakini takdir itu rahasia Allah. Ya. Dan kemudian yang terakhir, pembahasan terakhir sebelum kita tutup, yaitu tentang perdebatan antara sapa mbek sapa mang, ayo. Adam dan Musa. Ya, perdebatan antara Adam dan Musa. Kenapa ini kita bahas? Ini kita bahas karena sebagian orang berdalil dengan kisah ini untuk melegalkan kemaksiatannya. Ya, untuk melegalkan kemaksiatannya. Maksudnya gini, di dalam hadis ini Nabi Adam itu beralasan dengan takdir
Ya, beralasan dengan takdir tatkala dia dikeluarkan dari surga. Sehingga orang-orang niru Nabi Adam tuh, Nabi Adam ya dia beralasan dengan takdir atas kemaksiatan yang dia kerjakan. Kata mereka gitu. Maka boleh dong kalau saya bermaksiat kemudian saya bilang qadarullah. Misalnya ada orang berzina. Kok zina kon? Iya qadarullah. Kenapa kamu mencuri? Iya qadarullah. Ya, kenapa kau minum khamr? Iya qadarullah. Semua dikasih qadarullah kabeh. Kenapa? Karena Adam ketika ditanya oleh Musa, jawabnya juga takdir Allah. Berarti boleh. Ya, kita bacakan dulu hadisnya. Hadisnya panjang ya. Tapi kita harus mengimani hadis ini karena Nabi SAW yang menceritakan. Meskipun Nabi Musa dengan Nabi Adam ini tidak ketemu satu zaman, namun mereka bertemu di langit. Ya, mereka bertemu di langit. Dan obrolan ini obrolan antara para nabi. Dan Adam, Musa berkata kepada Adam, "Ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadi." Wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Allah menciptakan engkau dengan tangannya. Ya, sebagaimana Allah firmankan, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, kenapa kau tidak sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini penetapan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Adam diciptakan dengan tangan. Khayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Kau telah menelantarkan kami dan telah mengeluarkan kami dari surga. Artinya gara-gara perbuatanmu itu, kita turunanmu akhirnya keluar dari surga semuanya. Gara-gara kau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Qala Adam li Musa, maka Adam mengatakan, anta Musa, wahai engkau adalah Musa. Wahai Musa, engkau adalah seseorang yang istafaqallahu bikalami. Allah menspesialkan engkau dengan berbicara langsung kepadamu. Makanya Musa disebut kalimullah, yang diajak bicara langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Wa khattalakat Taurah biyadi, dan Allah menulis Taurat untukmu dengan tangannya juga. Ini juga penetapan sifat tangan. Kemudian kata Adam, atalumuni ala amrin qad qaddarallahu alayya bi arba'ina sanatin qabla an ukhlaq bi arba'ina sana. Apakah engkau menyalahkan aku, mencela aku dengan takdir yang sudah Allah takdirkan kepadaku 40 tahun sebelum aku diciptakan? Ini tadi takdir nomor 2 tadi ya. Nah, maka di sini Adam beralasan dengan takdir. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, hajja Adam Musa. Nabi Adam berhasil mengalahkan Nabi Musa dalam debat ini. Yang menang siapa? Nabi Adam. Nah, maka berarti apakah boleh kemudian kita beralasan dengan takdir? Kalau Anda bermaksiat, boleh nggak beralasan dengan takdir? Iki Adam. Ayo. Ini Adam beralasan dengan takdir. Jadi Anda kalau dimarahi atau dicela sama orang, wah kon niku apa kon kok berzina? Iku qadarullah. Gitu. Boleh enggak? Nah, ini Nabi Adam gimana terus? Baik, maka bedakan antara beralasan dengan takdir dalam musibah dengan beralasan di dalam kemaksiatan. Ini dua hal yang berbeda. Kita boleh beralasan dengan takdir kalau konteksnya musibah. Tapi kita nggak boleh beralasan dengan takdir kalau konteksnya adalah maksiat. Bagaimana membedakannya?
apakah kau punya pilihan atau tidak? Kalau engkau diberi pilihan, kemudian kau memilih maksiat, maka kau nggak boleh menyalahkan takdir, karena kau sudah diberi apa? Pilihan. Tapi kalau kau tidak diberi pilihan, maka kau boleh beralasan dengan takdir. Contoh, ada seorang yang mencuri. Kemudian setelah mencuri, dia dipotong tangannya. Perhatikan, ini dua peristiwa. Mencuri, dipotong tangannya. Baik. Ada orang mengatakan, tuh, kok iso tanganmu kok dipotong kayak gini? Apa kok iso tanganmu dipotong kayak gitu? Ya, kenapa? Maka dia mengatakan qadarullah. Tanganku dipotong ini karena takdir Allah, qadarullah. Sah nggak ucapannya orang ini? Enggak. Benar enggak? Perhatikan, dia dipermasalahkan tentang tangannya. Kok hilang tanganmu? Gitu. Kenapa kok bisa hilang tanganmu ini? Iya, qadarullah. Boleh enggak? Lihat, perhatikan. Ketika dia dipotong tangannya, ada pilihan enggak? Loh, bisa dia menghindar? Nah, bisa dia. Ini ketetapan dari pemimpin, dari hakim. Berarti dia nggak punya pilihan, maka jatuhnya apa ini tadi? Musibah. Ini jatuhnya musibah, maka sah dia mengatakan qadarullah. Tapi kalau yang ditanyakan adalah maksiatnya, lapo kon nyolong? Ya, kau kan kaya, kau kan punya harta banyak, kau bisa jual barang-barangmu, kenapa kau mencuri? Iya, qadarullah. Nah, oleh gak ini? Boleh, karena yang ditanyakan adalah maksiatnya. Dia punya pilihan antara maksiat atau tidak. Seorang yang berzina, nah kemudian na'udzubillah, dia terkena penyakit, ya, HIV atau apa, AIDS. Kemudian ditanyakan, ya, bagaimana? Kok bisa kau kena AIDS seperti ini? Maka dia mengatakan qadarullah. Saya terkena AIDS ini qadarullah, dengan takdir Allah. Boleh nggak? Apa ini konteksnya? Penyakit. Musibah, penyakit itu. Dia nggak punya pilihan, nggak dikasih pilihan, dan dia nggak mengharapkan penyakit itu, betul nggak? Dia tidak mengharapkan penyakit itu. Meskipun dia bermaksiat, tapi dia nggak mengharapkan penyakitnya, tapi Allah berikan dia penyakit. Maka ketika ditanya penyakitnya, dia boleh beralasan dengan takdir. Saya diberi penyakit ini dengan takdir Allah. Saya nggak punya pilihan. Tapi kalau yang ditanyakan adalah maksiat, lapo kon kau bermaksiat? Kon lagi duwe bojo. Kenapa kau berzina? Kau kan sudah punya istri. Ya, kau kan juga mampu nikah lagi, misalnya gitu kan. Kenapa kau masih berzina gitu? Maka dia mengatakan, iya qadarullah saya berzina. Boleh enggak? Enggak boleh. Karena yang ditanyakan apanya? Maksiatnya. Nah, sekarang kembali ke Nabi Adam. Nabi Adam yang ditanyakan, Nabi Musa menanya kepada Adam, yang ditanyakan apanya? Maksiatnya Adam ketika memakan buah yang dilarang itu, atau musibah yang menimpa Adam berupa dikeluarkan dari surga? Yang ditanyakan sama Musa banyak musibahnya, bukan maksiatnya Adam. Makanya Nabi Adam beralasan dengan takdir. Boleh, sah ini. Tapi kalau Nabi Musa bertanya tentang maksiatnya, baru Nabi Adam nggak boleh beralasan dengan takdir. Wahai Adam, ya, kenapa kau bermaksiat kepada Allah dengan memakan buah yang dilarang itu? Kan panganan-panganan yang surga ake. Kenapa kok malah memakan yang dilarang itu? Nah, yang ditanyakan apanya ini? Maksiatnya. Nabi Adam nggak boleh mengatakan qadarullah, nggak boleh. Karena Nabi Adam punya apa? Punya pilihan, ya, punya pilihan. Tapi nggak mungkin Nabi Musa tanya kayak gitu. Kenapa? Karena Nabi Adam sudah, Nabi Adam sudah bertobat, ya enggak? Nabi Adam sudah bertobat dari kemaksiatannya itu. Dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan qala
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin dalam surat Al-A'raf. Ya, Nabi Adam sudah bertobat, dan orang yang sudah bertobat dari maksiatnya nggak boleh diungkit-ungkit lagi. Nggak boleh, dia sudah bertobat kepada Allah. Nggak boleh kemudian Anda viralkan lagi, Anda ungkit-ungkit lagi, nggak boleh. Ini bukan termasuk akhlak di dalam Islam ya. Kalau Anda tahu teman Anda itu sudah bertaubat dari maksiatnya, nggak usah sudah diungkit-ungkit lagi. Ya, dosa-dosa masa lalunya diungkit-ungkit lagi, apalagi diviralkan lagi, naudzubillah. Nggak boleh. Kalau orangnya sudah bertaubat. Baik. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjut tentang masalah ihsan. Masih di hadis yang kedua. Ya, masih di hadis yang kedua, Jibril bertanya kepada Nabi, "Akhbirni anil ihsan." Kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka dia melihatmu. Insya Allah pertemuan depan bisa selesai ya, hadis yang kedua. Baik, sebelum kita tutup, satu pertanyaan mungkin. Tapi paham ya Ibu ya? Baik, alhamdulillah. Ya, silakan Pak. Ya ghibah jatuhnya. Ya, jatuhnya ghibah. Hatta meskipun orangnya belum bertaubat, selama dosa tersebut tidak dia tampakkan, dia sembunyikan, nggak boleh kemudian disebarkan, diviralkan dosanya itu. Kecuali kalau dosanya itu dia tampakkan, dia banggakan. Maka ini kalau kita membicarakannya bukan termasuk ghibah. Karena itu termasuk mujahir. Namanya mujahir, orang yang terang-terangan menampakkan dosanya, maksiatnya. Nah, ini yang kita bicarakan, yang ditutupi maksiatnya kemudian Anda bongkar. Nggak boleh. Yang lebih parah kalau dia sudah bertaubat dari maksiatnya itu. Ya, maka ini jatuhnya bukan cuman ghibah, tapi juga jatuhnya adalah tuduhan. Seakan-akan dia masih melakukan kemaksiatannya itu. Buhtan. Apanya? Yang sering viral di TV kan, misalnya memviralkan kesalahan orang. Iya nggak benar. Orang-orang itu sukanya memviralkan ya sesuatu yang sifatnya aib. Seakan-akan dia ini nggak memiliki aib. Ya, kecuali kalau memang dia tampakkan, ya sekali lagi, nggak semuanya salah. Ada juga yang memang pantas diviralkan karena memang dia sendiri yang memviralkan. Orang itu sendiri yang menganggap itu bukan aib. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.